Jangan telat bayar THR, ini yang menjadi pembahasan di Dialog Titik Tengah kali ini. Anda bisa bergabung bersama kami di 0315613369 dan masih bersama Himawan S. Subagio selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Pak Him, untuk pembayaran THR pekerja tahun ini, skemanya ini seperti apa, Pak? Regulasi mengenai besaran THR yang diterima itu tetap seperti Permenaker 16 tahun 2016 ya. Itu ya mengatur bahwa setiap pekerja yang sudah bekerja minimal 1 bulan itu berhak menerima THR. Jadi kalau dia 1 tahun bekerjanya dan lebih, maka 1 kali gaji. Kalau 1 bulan ya 1/12 kali upah yang 1 bulan seberapa itu. Jadi kalau misalnya gajinya 101.200.000, kalau dia baru kerja sebulan berarti menerima 100.000 kan. Nah, jadi prinsipnya para pengusaha sudah tahu aturan ini dan saya yakin bahwa para pengusaha di Jatim kali ini itu hatinya bagus-bagus, Mbak Fatima. Jadi nggak usah terlalu worried lah gitu. Saya yakin bahwa meskipun mereka 2 tahun ini memang mengalami kondisi yang terburuk atau mengalami penurunan, kan keuntungan selama ini juga masih ada. Kalau harus mengeluarkan untuk kepentingan THR kan berarti amalnya banyak. Pasti diberkahi nanti. Ini karena soal THR itu soal hati. Jadi gitu. Dan saya yakin bahwa di Jawa Timur saya kira dari tahun ke tahun memang di awal itu banyak masalah, Mbak. Tapi kemudian di tengah jalan mereka bersepakat menyelesaikan dengan cara dan yang lain, dan pada akhirnya juga kemudian bisa dipenuhi THR. Pak Him tadi menyebutkan bahwa perusahaan ini hatinya cukup bagus-bagus. Padahal di tahun 2020 masih ada perusahaan yang sampai sekarang belum membayarkan THR-nya. Iya, masih ada, dan itu menjadi hutang yang harus dibayar. Tetap menjadi hutang beban. Nah, kita juga sudah mencoba menyelesaikan dari waktu ke waktu. Solusinya itu akhirnya ada beberapa yang kemudian dicicil setiap bulan. Ya, jadi setiap bulan sekian sehingga 12 bulan. Jadi memang ada beberapa kondisi yang memang sangat marah. Oleh sebab itu nanti kami dari Disnaker ketika ada pengaduan kami akan panggil dan akan kita lihat bagaimana cash flow-nya, Mbak, gitu ya. Kalau memang cash flow-nya berat ya kita buka aja bersama dengan pekerja supaya sama-sama yakin bahwa memang cash flow-nya berat. Nah, tadi siang saya berangkat ke sini ada pengusaha yang telepon saya juga bertanya, Pak, ini harus dibayar penuh? Iya, saya bilang begitu. Memang regulasinya harus dibayar penuh sesuai dengan upah yang diterima per bulan. Saya bilang nggak bisa, Pak. Sudahlah, yang penting pastikan dulu bahwa harus dibayar penuh. Kemudian kalau kemudian harus ada persoalan-persoalan di tengah jalan, yang penting itu jangan sampai pegawai di hari raya itu nggak dapat THR sama sekali gitu. Nah, skema-skema itu saya kira nanti kita akan lihat dan kita akan betul-betul pantau dan awasi gitu. Pak, persentase pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2020, persentase yang membayar THR dengan tidak ini seperti apa, Pak, kalau di Jawa Timur? Jadi gini, ini unik. THR itu akan ada pengaduan kalau ada masalah. Ya. Sehingga kami ingin mengatakan bahwa kemarin ada 108 pengaduan tahun 2000 yang masuk ke Disnaker. 2020? Nah, kita 100 mungkin sisa 8 kalau enggak sisa 6, Mbak. Itu yang masuk ke Disnaker yang langsung ya menjadi masalah. Itu. Jadi artinya 90% itu bayar THR itu. Dan ketika mengadu 90% juga bisa kita selesaikan saat itu juga gitu. Nah sisanya ya seperti yang saya sampaikan tadi, akhirnya disepakati dengan skema-skema gitu. Nah, setelah itu mereka sudah tidak mengadu lagi. Pokoknya kalau selesai ya nggak ngabarin kita juga gitu kadang-kadang. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting mereka menikmati, mereka terima, dan ketika tidak ada pengaduan kami menganggap bahwa persoalan itu sudah selesai. Itu yang kita lakukan di Disnaker. Itu sebabnya kami membuka posko sebanyak itu. Supaya apa? Supaya pintu masuk pengaduannya itu lebih mudah untuk kita deteksi. Dan kami sudah menyebarkan juga semua nomor telepon dari posko itu, kan pakai handphone semua petugas saya itu, untuk ke seluruh jajaran. Jadi kalau di Disnaker itu kan kita membuat sekitar 17 posko, 16 UPT BLK dan 1 Disnaker, kemudian ditambah 38 kabupaten kota, kita harapkan juga support.
semalam juga sudah saya sampaikan kepada kawan-kawan di Disnaker, dan setiap bupati juga sudah dapat surat edaran untuk kemudian membantu para pekerja dalam rangka memantau pelaksanaan THR di kabupaten kota. Oke, Pak, apakah masih sampai saat ini apakah masih diberlakukan denda bagi perusahaan yang telat bayar THR atau tidak membayar THR, atau seperti apa Pak prosesnya? Kalau kata-kata denda itu kan perspektif government ya. Tapi perspektifnya teman-teman di pekerja itu, mereka sepakati saja. Jadi misalnya kalau ada keterlambatan, diberi kelebihan berapa, yang diangsur polanya seperti apa, itu ada beberapa yang kemudian memang memberi tambahan dalam tanda petik ketika itu terlambat dibayar gitu. Jadi prinsip bahwa ketika ada persoalan itu mereka bersepakat dengan pola. Nah, ketika pola itu disepakati, bagi kami di Disnaker, ya sudah, ini karena kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Jadi kata denda itu sebenarnya tidak diberlakukan oleh pemerintah. Gitu. Jadi tidak ada denda? Tidak ada, kalau di pemerintah kan nggak boleh. Oke, Pak, monitoringnya seperti apa apabila ada kesepakatan dari pihak perusahaan dengan pihak pekerja, karena sering berat sebelah memberatkan pekerja itu sendiri. Monitoring dari pemerintah ini sendiri bagaimana? Nanti akan dibahas di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.